temanku semuanya, sekarang tanggal 3 Juli 2026, sekarang pagi hari, dan ini sebenarnya hari ini aku akan siap-siap mencari bibit tanaman kembali untuk kita tanam kembali. Nah, kebetulan pagi hari ini kita sudah bertemu dengan Kak Mega. Nah, ini adalah hal yang membuatku terkejut ketika para monyetku ya tidak sama sekali bertemu orang lain selain keluargaku. Tapi satu perempuan ini bisa menaklukkan semua tim yang ada di sini. Mereka biasa saja. Tidak ada yang kesal, tidak ada yang marah, dan tidak ada yang menyerang. Nah, inilah ketika kita diajarkan untuk tenang di dalam setiap kondisi. Ya, tenang itu bisa menolong kita di setiap kondisi. Dan kebetulan memang Kak Mega ini adalah sosok wanita yang tenang. Halo, apakah kamu masih mengenalku? Lihat ya. Sudah beberapa hari Caki ini sengaja aku kenalkan dengan Kak Mega dan tidak bersamaku. Tapi dan lihatlah. Oh, dia masih mengenalku. Aku kira dia tidak mengenalku. Nah, semua monyet masih mengenalku dengan cukup baik. Nah, jadi temanku, ya, inilah hal yang luar biasa menurut saya ya. Karena lihat, monyet-monyet ini mereka tidak ada ekspresi-ekspresi kesal atau ingin menyerang orang yang baru. Tapi memang untuk Lela sendiri dan Ruby terkenal sebagai monyet yang usil, dan sesekali dia mendekati Kak Mega ya, mungkin ingin berkenalan. Jadi gimana perasaannya selama 3 hari ini merawat bayi monyet? Pengalaman baru ya, tapi seru. Ada rasa takut gak? Alhamdulillah sih sejauh ini tidak, karena mereka lucu-lucu menurutku. Nah, jadi sebenarnya hal ini ya, mencari pengasuh baru. Nah, lihat Ruby tuh, mencari pengasuh untuk membantu ya merawat para bayi monyet ini sudah lama terpikirkan. Tapi baru kali ini, dan itu pun saya baru sadar, ternyata Kak Mega ini berani memegang bayi monyet seperti ini. Aku pikir tadinya Kak Mega itu tidak berani untuk memegang bayi monyet seperti ini. Jadi ada kesulitan tersendiri menghadapi monyet? Sejauh ini sih tidak ya, cuman aku belum terlalu mengenal mereka, mungkin juga sebaliknya, jadi mereka masih lari-lari bertemu aku. Nah, jadi memang seperti yang aku katakan, setiap kali video aku buat, mereka adalah hewan kelompok yang hanya mengenal kelompoknya sendiri. Dan untuk mengenal seseorang yang baru, butuh waktu atau butuh adaptasi beberapa hari. Itu pun jika orang baru ini bisa menghadapi semua tingkah laku para monyet yang seperti ini. Mereka tidak bisa diam, sesekali mereka akan melakukan gerakan-gerakan seolah ingin menyerang. Tapi sebenarnya tidak, mereka hanya memberikan peringatan saja. Jika kita terlihat takut atau mundur, itu biasanya mereka akan benar-benar menyerang. Tapi ketika kita tenang, kita menggambarkan diri kita itu bukanlah sebagai ancaman, mereka ya biasa saja. Ya seperti ini, jika pengasuh baru kita tenang, dia memperlihatkan rasa sayangnya dan tidak ada gerakan yang membuat para monyet ini terganggu, ya sebaliknya monyet pun akan menganggap bahwa orang baru ini ya bukanlah, tuh lihat lihat ya, ini baru pertama kali Laki bisa berinteraksi dengan orang baru ya. Biasanya Laki adalah sosok monyet yang tidak pernah mau menerima orang baru. Istriku sendiri ketika masuk ke wilayah ini sesekali Laki mengusirnya. Ya, karena memang istriku setiap hari di sini pun tidak berinteraksi. Jarang sekali berinteraksi. Apalagi Laki dan para monyet ini memperhatikan
gerakan kita setiap harinya. Aku sering bercanda dengan istriku, itu terkadang menimbulkan rasa cemburu sosial. Nah, itulah yang membuat beberapa kali, hey, monyet seperti Lela, Ruby, Lucky, Robin itu merasakan cemburu karena kemesraanku dengan istriku. Ya seperti itulah, mereka memiliki rasa tersendiri. Jangan kalian kira monyet itu tidak memperhatikan, monyet itu memperhatikan. Tapi saya lihat Kamega ini itu benar-benar tenang. Apa sih yang membuat Anda tenang? Mungkin karena memang itu tuntutan ya. Kalau kita menyukai sesuatu semua akan berjalan dengan alurnya. Kalau misalnya kita nggak tenang, mereka juga nggak akan dong mau sama kita. Emang sebelumnya udah pernah belum sih megang monyet secara langsung? Belum, ini jujur pertama kalinya aku megang monyet. Lihat, Lihat. mereka selalu iseng sama aku. Nah, monyet ekor babi itu berasal dari Sumatera. Kebetulan beliau juga dari Sumatera, dari Padang. Nah, di Padang itu beruk banyak ya? Banyak. Tuh, banyak. Tapi pernah gak berinteraksi langsung dengan monyet ekor babi? Kalau di kampung aku itu biasanya ada di pinggir-pinggir jalan mereka. Cuman aku ngelihat aja dari jauh. Tapi mereka suka dikasih makan. Jadi kadang cuma dikasih aja udah gitu doang sih, sekedar gitu aja. Oh, mungkin karena memang beliau sudah terbiasa ya melihat hewan di alam ya, khususnya monyet ekor babi liar. Jadi melihat yang kecil mungkin sudah terbiasa ya. Bisa dibilang begitu. Jadi seperti itu temanku. Nah, yang aku katakan pada saat itu, aku ingin menambahkan anggota baru itu tidak mudah. Karena dengan kalian lihat tingkah laku para monyet ya. Kalian bisa lihat kan tingkah laku para monyet yang nakal, yang loncat, ya menarik. Ya terkadang monyet-monyet ini ya monyet-monyet ini bertingkah semaunya. Tidak semua orang bisa tahan dengan tingkah laku monyet yang seperti ini. Itu kenapa mencari pengasuh tambahan itu butuh waktu untuk mengamati seseorang tersebut agar ya benar-benar bisa menjamin kebahagiaan mereka ya. Karena sekarang ini ya aku sibuk dengan kegiatan pekerjaanku di luar dan aku juga menambahkan kesibukan lagi dengan mencari bibit-bibit pohon ya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada beberapa bibit yang sudah kita miliki ya. Di sini ada wilada, kemarin juga sudah dijelaskan ya oleh Kamega. Di sini ada matao, di sini ada pohon kosambi. Nah, jambu kristal dan ini ada lempen nih. Nah, kenapa sih aku harus sibuk sekali mencari bibit pepohonan ini? Jadi seperti ini temanku, aku bukan hanya bicara, jadi aku akan mempraktekkan dan aku akan bergerak sesuai apa yang aku pelajari saat ini. Jika kalian peduli dengan para monyet, jika kalian peduli dengan bumi kita, jika kalian peduli dengan alam ini, kalian jaga alamnya, kalian jaga habitatnya, kalian jaga mereka agar tetap lestari. Dan yang terpenting adalah kita mempelajari apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Jika kalian ya urusannya dengan manusia, manusia tersebut lapar, manusia tersebut akan berbicara dengan kita. Aku lapar, apakah kamu memiliki makanan? Aku mau makan. Aku lapar sekali, tapi tidak dengan hewan, tidak dengan primata. Primata itu mereka bertindak sesuai naluri mereka. Apa naluri mereka? Mereka bisa melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan demi satu alasan, makanan. Mereka tidak akan bilang permisi, mereka tidak akan berkata aku ingin mengambil makananmu. Tapi ketika makanan mereka sudah tidak ada di alam, ketika mereka sudah tidak menemukan lagi apa yang bisa dimakan, mereka akan datang kepada manusia. Mereka mencoba satu persatu makanan yang bisa mereka makan. Itu kenapa monyet dikatakan adalah hewan adaptif, mudah beradaptasi. Seperti itulah. Jadi jangan kita hanya berkomentar negatif.
Monyet itu hama, monyet itu perusak. Mari sama-sama. Aku sudah mengamati di mana tempat yang memang hutannya masih terjaga. Hutannya masih bagus sekali. Hutannya masih terdapat banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan. Contoh halnya pada saat itu saya ke Sanggabuana, hutannya masih terjaga, hutannya masih asli, dan beberapa pohon yang tumbuh untuk mensuplai makanan para primata itu masih ada. Dan apakah ada permasalahan? Tidak. Mereka semua hidup damai di habitat asli mereka. Tapi ada tempat pada saat itu aku ke Gua Daya. Di sana ada waktu-waktu tertentu ketika makanan mereka sudah sulit ditemui, mereka turun ke pemukiman manusia. Mereka mencari makanan yang bisa dimakan. Nah, ada juga kita kemarin datang ke wisata Gunung Merapi di sana. Nah, itu seperti itulah ketika manusia sering sekali memberikan makan secara langsung. Mengubah karakter alami mereka menjadi semi liar. Mereka menganggap manusia adalah tempat mereka mendapatkan makanan. Apakah ada makanan di atas di hutan sana? Ada. Tapi dengan populasi yang segitu banyaknya dan mungkin makanan di habitat asli mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, akhirnya mereka turun meminta makanan. Dan hal negatifnya apa yang terjadi? Ketika pengunjung tidak datang terlalu ramai, bahkan pengunjung tidak datang ke tempat tersebut, pedagang-pedagang yang ada di sekitar wisata tersebut diserang ramai-ramai oleh monyet dagangannya dan diambil. Jadi seperti itu temanku. Itu kenapa cara edukasiku adalah monyet yang aku pelihara ini semua memiliki kendala di awal, memiliki riwayat yang berbeda-beda ya. Dan ketika mereka sudah sehat, jalan utamanya adalah aku membangun tempat yang nyaman untuk mereka selayaknya tempat mereka tinggal di alam. Aku mencari bibit pohon untuk mensuplai stok makanan mereka. Aku membuat tempat seluas mungkin selayaknya di habitat asli mereka. Itu mencegah monyet-monyet ini keluar dari lingkungan ini. Nah, seperti yang kalian lihat ketika monyet-monyet ini makanannya tercukupi, mereka tidak bermain jauh ke sana. Di sana area manusia, perumahan. Mereka tidak bermain ke sana. Mereka cukup di wilayah ini saja. Karena makanan mereka terpenuhi. Nah, pengamatan kita di luar dan pengamatan kita di tempat ini kita samakan. Dan kita ambil kesimpulan permasalahannya apa. Ternyata mereka bisanya datang ke pemukiman manusia karena satu hal, mendapatkan makanan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Mega yang mau membantu kita ya. Dia adalah wanita hebat dan semoga aku bisa menciptakan mimpi para monyet agar bisa damai, tenang, tinggal di habitat asli mereka ya, dengan cara kita belajar secara perlahan mengatasi permasalahannya. Meskipun tidak semua dan tidak 100% masalah itu bisa selesai. Meskipun 0,0 sekian persen yang kita tangani, tapi kita memiliki mimpi dan mengedukasikan apa yang seharusnya kita lakukan. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik ke depannya. Terima kasih untuk temanku semua yang sudah menonton di saluranku. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru menemukan saluran ini, jika kalian tertarik, kalian bisa menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.